Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast MTS Negeri 1 Labuan Batu. Hari ini di hari tanggal 19 ya. 19 Agustus 2026. Senang sekali rasanya pagi ini kehadiran tamu yang sangat terhormat. Ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Labuan Batu, Bapak Dr. Haji Asbin Pasaribu SAGMA. Selamat pagi Pak. Yang kedua ada Ibu Pengawas, Ibu Hajah Masita MPD. Selamat pagi Bu. Pagi Baby. Baik, gimana Pak acara tadi? Bapak terkejut nggak dengan acara tadi tuh? Atau sudah dibisikin sama Pak Kepala? Saya nggak dibisikin, cuma disuruh datang ya oleh Kepala Madrasah memberikan pembinaan pada guru-guru, itu saja. Oh gitu, berarti agak lumayan terkejut juga ya Pak, ada reward guru MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Jadi pertanyaan pertama Pak, bagaimana respon Bapak terhadap reward yang diberikan kepada guru MTS Negeri 1 Labuhan Batu? Baik, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu melihat apa yang digagas dan dilakukan oleh rekan-rekan semua guru dan tenaga pendidikan di bawah bimbingan oleh Kepala Madrasah Bapak Mustafa Kamal Nasution. Saya mengapresiasi yang luar biasa. Kenapa? Karena Kepala Madrasah memberikan reward, bahkan beliau juga tidak hanya reward, punishment juga ya. Bagian dari perhatian yang diberikan kepada guru-guru dan tugas tambahan yang diberikan kepada guru-guru itu adalah bukan hal yang mudah. Tetapi semua direspon oleh rekan-rekan, wakil kepala, kepala laboran, wali kelas, dan semua guru itu luar biasa. Artinya mensupport dan mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala Madrasah. Nah, karena itu reward sekecil apapun dari Kepala Madrasah terhadap yang dilakukan oleh para guru, saya menganggap itu adalah Kepala Madrasah yang memberikan perhatian terhadap rekan-rekannya, atau kalau disebut bawahan sih tidak selalu bawahan, tapi bagian mitranya beliau di madrasah. Itu saya acungin jempol yang luar biasa kepada Kepala Madrasah. Maka ketika Kepala Madrasah saya acungin jempol karena kerjasamanya dengan guru, para wakil kepala, para wali kelas dan laboran, ini karena semuanya saling dukung, saling bekerja sama. Tapi kalau salah satu di antaranya tidak mau bekerja sama, apa yang diprogramkan oleh Kepala Madrasah itu nggak ada artinya apa-apa. Betul. Tapi ini sudah terlihat, mudah-mudahan terus ditingkatkan, ya minimalnya dipertahankan lah. Kalau andainya meningkat itu lebih bagus. Tapi saya yakin karena ini juga terus diawasi sama Bu Pengawas yang rutin memberikan bimbingan, karena tugasnya pengawas itu memang di madrasah. Beliau selalu berikan masukan-masukan dan binaan-binaan terhadap kepala madrasah dan guru-guru di madrasah. Saya kira luar biasa kegiatan hari ini. Luar biasa. Berarti memang tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa Pak Kamal sudah menjadi manajer terbaik di MTS Negeri 1 Labuan Batu untuk saat ini ya. Betul. Pertanyaannya untuk Ibu Pengawas. Siap. Bu, selama mendampingi di MTS Negeri 1 Labuan Batu, apakah pendampingan yang Ibu lakukan kepada kepala sekolah, kepada guru sudah sesuai dengan harapan Ibu? Baik, terima kasih Bu Epi. Pertama saya ucapkan selamat dulu buat Pak Kamal dan seluruh keluarga besar MTS 1 pada hari ini telah meresmikan ruang broadcast namanya Ibu Epi. Ya, podcast. Broadcast untuk siswa mungkin juga sebagai wadah untuk menunjukkan bakat-bakat siswa kita yang ada di Ke dunia luar. Yes. Siap. Masalah pendampingan Bapak Kepala Kantor perlu kami beritahukan. Karena memang dulu saya berasal dari MTS 1, ya sedikit banyak saya tahu SDM guru-guru di sini luar biasa.
sudah memang masing-masing punya bakat. Jadi untuk pembimbingan yang kami lakukan selama ini tidak begitu susah. Kita lakukan secara kekeluargaan aja Pak, karena memang kita dulu mitra sesama guru. Pendampingan selama ini mungkin itu proses. Jadi hari ini kita lihat hasilnya. Prosesnya sebelumnya, salah satu kita lakukan dulu supervisi kelas bersama Ibu WKM. Dan setelah kita adakan supervisi, kita mengadakan dialog Pak secara pribadi. Gak ada kekurangan, cuma mungkin penambahan. Dan hari ini kita lihat, bukan hanya di kelas, tapi tugas tambahan yang diberikan kepada guru mendapat apresiasi dari Bapak Kepala, suatu terobosan yang luar biasa. Luar biasa. Termasuk pengawas sendiri tadi nggak tahu ini acara apa. Langsung Pak Kepala semalam yang undang, Bu, izin Bu besok kami dampingi. Masya Ada Pak Allah. Kakan? Enggak. Pak Kakan nggak dampingi Bu, kita cuma acara kecil. Tapi ternyata pengawas juga dapat surprise. Terima kasih Bapak Kepala juga sudah dapat hadiah hari ini. Itu semua saya tidak lakukan sendiri. Hasil yang kita peroleh hari ini adalah kerjasama seperti yang dilakukan Bapak Kepala Kantor tadi. Itu luar biasa kerjasama dari Bapak Ibu dan guru termasuk Bapak Kepala sekolah. Iya. Terima kasih Bu Evi. Iya Ibu. Jadi ini yang kedua untuk Pak Kakan. Pertanyaannya tentang ruang podcast yang mini tapi Luar pastinya biasa. berkesan ya Pak. Menurut Bapak bagaimana ini perkembangan di Labuan Batu? Apakah ada sekolah yang di bawah naungan Bapak yang sudah punya podcast? Ruangan podcast seperti ini. Saya hari ini melihat apa yang digagas oleh rekan-rekan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ini. Apalagi pemanfaatan ruang yang dulunya kurang bermanfaat, sekarang bisa bermanfaat nih. Ya, artinya ruang podcast ini diresmiin, baru tadi kita resmiin, kita buka. Dan jujur secara pribadi atau secara kedinasan saya kepala kantor bangga melihat rekan-rekan yang di sini yang terlibat, termasuk para tim-tim IT yang terlibat di MTS ini. Dan selama saya Kakan Kemenak di Labuhan Batu, baru ini podcast yang tersedia. Ini luar biasa. Masya Allah, Dan itu bahkan ini juga menjadi ajang yang bisa disampaikan ke publik bahwa kita ternyata madrasah kita, ya kalaupun ada madrasah unggul minimal satu lah kita diantaranya. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan podcast ini menjadi pemicu dan menjadi wadah pengembangan IT dan informasi kita keluar. Yep. Karena dengan podcast ini nanti guru-guru, komite, bahkan para pemangku kepentingan dan juga dari unsur pemerintah dan lembaga-lembaga hukum yang ada di Labuhan Batu sesekali saya mohon diundang. Ya. Artinya bahwa podcast kita ini bermanfaat, Siap. bahwa mereka tahu oh ternyata MTSN 1 itu madrasah juga ternyata bisa dalam hal penggunaan IT dan lain-lainnya itu dalam pengembangan di madrasah. Jadi saya ucapkan selamatlah bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 sudah memiliki podcast. Apalagi saya melihat para pengelolanya juga para ahli-ahli IT di bawah binaan Bapak Mustafa Kamal Nasution ini. Mudah-mudahan berkembang dan bermanfaat bagi madrasah dan umumnya masyarakat yang ada di Labuhan Batu nantinya ini. Saya kira lebih-lebih nanti menjelang puasa, hari-hari besar Islam. Jadikanlah ini pusat pengembangan informasi yang harus dipublis keluar bahwa ternyata kita punya apa yang orang punya, walaupun tidak sebesar dan semewah punya orang, tapi manfaatnya bisa kita samain. Betul. Saya terima kasih termasuk Bu Elvi yang sudah hari ini pertama menggagas bersama timnya sehingga ini bermanfaat lah. Amin. Terima kasih Pak. Pak, selanjutnya Pak, ini pertanyaan untuk Pak Kakan juga. Kita di MTS ini kan Pak, udah banyak program yang mungkin Bapak sudah lihat. Dari seluruh program itu, apa yang bisa Bapak sampaikan? Program ini kan udah banyak berjalan di MTS 1 Labuan Batu. Tanggapan Bapak? Baik. Pertama, Pak Kepala juga, Pak Mustafa Kamal sudah banyak berdiskusi dengan saya dan bahkan di antara kepala madrasah negeri, beliau yang banyak berkoordinasi
dan menyampaikan hal-hal yang bersifat untuk madrasah, baik itu dari tanggapan masyarakat dan lain-lain. Beliau sudah sampaikan ketika di tahun-tahun penghematan saya tidak bisa memberikan banyak hal, tetapi saya bilang pada beliau, Pak Kamal kerjakan aja. Kalau semua anggaran tersedia, anak TK juga bisa jadi kepala madrasah. Nah, akhirnya itu dia lakukan begitu. Memang anggaran hari ini terjadi efisiensi anggaran, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kenapa saya katakan tidak boleh berputus asa? Ketika kita mengurus umat, termasuk untuk kemajuan madrasah, Allah akan kasih jalan keluar. Ya, tidak pun dia harus berlebih, tapi paling tidak cukup. Saya katakan kalau andainya berpeluang anggaran diberikan kepada MCN 1, baik dari Kanwil, dari pusat, saya akan gagas terus. Karena MCN 1 ini punya lokasi yang sempit, saya katakan. Kalaupun ada nanti pengembangan bisa cari lokasi yang luas, tapi itu kita harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terus harus kita sampaikan juga dengan atasan kita yang berada di perencana pusat, sehingga apa-apa yang kita inginkan dalam pengembangan madrasah yang hari ini sudah bermutu, mudah-mudahan mendunia, ini anggarannya bisa diperhatikan oleh pihak Kementerian Agama, dan saya akan menjembatani itu. Karena madrasah sanawiyah negeri di Labuan Batu ada 3, di antaranya bahwa MCN 1 ini adalah yang terus Berkembang. membuat terus terobosan dan akhirnya menuju kemajuan. Inilah yang akhirnya diminati oleh masyarakat sehingga menitipkan anaknya di madrasah kita, walaupun dengan banyak sindiran atau banyaknya perbincangan di luar, baik yang positif maupun negatif, itu hal yang biasa. Jadi saya bilang kawan-kawan di madrasah tetap semangat, sekalipun orang mencerca kita, sepanjang kita tidak berbuat, ya udah jalan. Dia bilang alhamdulillah semua itu bisa ditepis. Saya kira luar biasa lah kegiatan-kegiatannya. Bahkan nanti kalau kepala madrasah menerangkan nanti kegiatan apa lagi, kita akan sambut dari Kementerian Agama lewat anggaran yang digelontorkan dari Kementerian Agama lah. Di samping tetaplah membangun kerjasama dengan komite madrasah. Jika masyarakat ribut, ada regulasi yang mengatur tentang komite madrasah itu. Jika berpegang pada itu, semuanya tidak ada masalah. Siap. Iya Pak. Untuk Bu Pengawas, pertanyaan kedua. Bagaimana respon Ibu terhadap pencapaian siswa dan guru di MTs Negeri 1 Labuhan Batu? Baik, makasih Bu Epi. Untuk prestasi siswa luar biasa. Kenapa? Diawali dengan tadi guru-guru yang luar biasa pasti menghasilkan siswa yang luar biasa. Bukan hanya di ajang kabupaten, informasi yang kita lihat Pak di informasi di WA, baik di grup kita itu MTSN 1 selalu unggul. Luar biasa. Baik dalam hal agama juga. Perlu informasi Pak. Saya setiap bulan diundang Bapak Kepala untuk khatam Quran. Jadi setiap kata sambutan saya ucapkan, mungkin ini salah satu berkahnya. Kita tidak mengenyampingkan agama, tetapi akademik jalan terus. Kita selalu diridhoi setiap bulan Pak. Yang dulunya saya hadir kemari setahun sekali ketika purna siswa, tapi saat ini setiap bulan. Jadi kita tidak mengenyampingkan agama, kita tetap didampingi. Mungkin itu Pak berkahnya, sehingga guru siswa tetap berprestasi. Sekali lagi mungkin ini program dari Bapak Kamal luar biasa. Luar biasa. Selamat buat Pak Kamal. Mudah-mudahan kedepannya lebih prestasi lagi. Salah satu ini wadah. Kita berharap di awalnya wow, kedepannya mungkin lebih wow lagi. The Siap. best MTS 1. Siap. Yang terakhir Pak, ini yang paling terakhir. Pesan dan kesan Bapak terhadap untuk MTs Negeri 1 Labuan Batu supaya lebih mendunia lagi. Baik. Ya, kalau untuk MCN 1 yang pertama bisa berkembang adalah dengan kolaborasi dan kerjasama. Itu harus tidak terjadi diskriminasi atau pengecualian yang sifatnya tidak mendasar. Lakukan kolaborasi yang sama. Kedua,
bahwa bukan ria, walaupun dalam Islam itu ria tidak dibenarkan. Rekan-rekan di madrasah, para pengguna-pengguna IT dan media-media sosial maupun kehumasan, silakan ini dikembangkan. Pak Menteri Agama juga berpesan begitu saat kita rapat koordinasi dengan Pak Menteri Agama. Di setiap per 2 minggu itu ada rapat koordinasi. Dia selalu bilang, kita nggak bisa dikenal orang kalau kita tidak mengenalkan diri. Nah, kalau bukan berarti ria. Ini saya mengutip kata Pak Menteri Agama nih. Bukan kita ria, tapi itu harus sekecil apapun kebaikan dan program yang baik itu publis. Saya menyampaikan apa kata Pak Menteri nih begitu, bukan kata Aswin Pasaribu yang saya terus ini nih. Jadi orang tahu bahwa ternyata yang baik-baik itu publis. Nah, jadi biar orang tahu bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ini ternyata punya ini, punya kegiatan ini, punya ini, dan punya SDM yang kenapa tidak? Tapi kalau tidak dipublis, nggak tahu. Siapa yang tahu? Kita punya apa? Kita bisa apa? Anak-anak kita kemampuannya sudah apa? Kemampuan hatam Quran yang setiap bulannya, silakan dipublis. Bahkan dipanggil orang tuanya. Orang tuanya hadirkan. Mereka akan tahu bahwa ternyata mereka itu juga anak-anaknya dididik. Di samping ilmu-ilmu umum, juga ada tafaqquh fiddin yang menjadi penghantar dan penghubung mereka nanti ketika di yaumil akhir. Saya kira itu harus, tidak ada kata tidak. Siap. Ada Pak Kamal nanti disampaikan bahwa publikasi ini bukan maksud kita ria, tapi biar orang tahu bahwa ternyata madrasah kita bisa ini, mampu ini. Itu dia. Saya kira itu pesan saya kepada Madrasah Sanawiyah Negeri. Semua tim ya. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu Pengawas. Sama-sama. Sampailah kita kepada akhir dari podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.